Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham PBRX, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Investasi saham memiliki risiko, jadi selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PBRX. Pada kuartal pertama 2024, PBRX mencatatkan pendapatan sebesar 8.795 miliar rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 77 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang cukup besar, mereka masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba bersih. Kita perlu melihat lebih dalam untuk memahami penyebabnya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PBRX. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 11,25%, yang menunjukkan bahwa dari setiap penjualan, mereka menyisakan sekitar 11% sebagai laba kotor. Operating Profit Margin atau OPM mereka adalah 5,9%, menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik. Namun, Net Profit Margin atau NPM mereka negatif 0,88%, yang berarti perusahaan mengalami kerugian dari penjualannya. Ini bisa menjadi sinyal peringatan yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Dalam hal posisi keuangan, PBRX memiliki aset total sebesar 11.088 miliar rupiah, dengan ekuitas 5.295 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki basis aset yang cukup besar. Namun, kita juga perlu memperhatikan liabilitas mereka yang mencapai 5.793 miliar rupiah, yang cukup signifikan dibandingkan dengan ekuitas mereka. Untuk kesehatan perusahaan, PBRX memiliki Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,95. Ini berarti untuk setiap Rp1 ekuitas, perusahaan memiliki 0,95 rupiah utang. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan cukup bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. Equity multiplier atau E mereka adalah 2,09, yang mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada ekuitas untuk membiayai asetnya. Ini bisa menjadi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Dalam hal manajemen perusahaan, Return on Equity atau ROE PBRX adalah 9,8%, sementara Return on Assets atau ROA mereka adalah 4,68%. ROE yang lebih tinggi dari ROA menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Namun, tren ini perlu diawasi karena ROE dan ROA keduanya menurun dibandingkan periode sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh cheat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi PBRX menggunakan PE/BEN. Rata-rata PE/BEN PBRX adalah 2,23, yang relatif rendah dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Harga wajar berdasarkan PE/BEN adalah negatif 3,55, yang menunjukkan bahwa saham ini mungkin overvalued. Margin of safety-nya adalah negatif 1,16, yang berarti ada risiko penurunan harga yang signifikan. Namun, ingatlah bahwa P negatif seringkali tidak dapat diandalkan untuk valuasi. Untuk PB/BEN, rata-ratanya adalah 0,32. Harga wajar berdasarkan PB/BEN adalah Rp81,84, jauh di atas harga pasar saat ini yang Rp22. Ini memberikan margin of safety positif sebesar 2,72. Berdasarkan PB/BEN, saham ini mungkin undervalued, namun kita perlu berhati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan investasi. Nah, itulah analisis fundamental saham PBRX. Bagaimana menurut Anda? Apakah PBRX menarik untuk investasi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu kami saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis saham lainnya. Terakhir, jika Anda tertarik untuk mulai berinvestasi, unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.